Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Ya, video saya kali ini masih lanjutan tentang anak abah Bapak Anies Rashid Baswedan. Di mana kita ketahui bahwa anak abah ini masih kesulitan untuk menemukan partai mana yang akan diusung. Ya, partai mana yang akan dia mencoba untuk dekati supaya bisa mengusungnya menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Ya, untuk lebih jelasnya mari kita simak bersama-sama reaksi-reaksi kocak dari netizen Indonesia terkait dengan potensi gagalnya anak abah maju sebagai calon Gubernur DKI. Dicalonkan menjadi gubernur. Saat ini saya sedang mempertimbangkan. Mempertimbangkan. Kayak sok-sok kayak mempertimbangkan segala, kayak merasa orang penting. Kayak bapak pertimbangkan tuh apa? Bapak itu loh, bukan orang penting gara-gara ini. Saya tahu yang bapak pertimbangkan itu uangnya dari mana. Sementara Uangnya dari mana? yang kemarin waktu 2017 aja belum selesai. Saya tahu yang Anda pertimbangkan itu, yang Anda pikirkan itu, kalau saya mengiyakan mencalon lagi menjadi gubernur, terus dananya dari mana, itu sebenarnya yang Bapak Benar juga ya. Paling Bapak mempertimbangkan mau ngutang sama siapa, terus mau merangkul siapa yang dijadikan wakil saya yang mau mendanai. Breaking news, Anies Baswedan meminta restu kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk maju Pilkada DKI. Wow, minta restu nih ya. Restu diperuntukkan untuk mencegah adanya gangguan selama masa pilkada. Anies Baswedan juga berjanji akan sejalan dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Pak Prabowo, saya kasih ingat 11/100. Dan saya kasih tahu juga restu artinya dana. Jadi kalau Mas Anies Baswedan meminta restu, itu berarti jaluk dana. Jaluk dana. Fulus. Fulus nggak ono yo. Untuk memuluskan jalan. Tolong ya Pak, diingat 11/100 ya Pak. Ojo lali Pak. Ojo lali Pak. Sebagai pendukungmu, aku rung lali. Aku rung lali nangis-nangis pas sampean dilokno 11/100. Air mataku yang tumpah karena omongannya Anies Baswedan. Nah, sampai sampean merestui atau mendanai, putus sudah jalinan cinta kita antara presiden dan rakyat. Sekian, terima kasih. Pak Anies Baswedan gagal maju pilgub. Hah, kok bisa? Bisa lah. Jadi gini guys, kemarin itu kan sempat ada wacana katanya partai PKS juga pengen gabung masuk KIM atau Koalisi Indonesia Maju. Kalau misalnya PKS masuk KIM, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, Pak Anies gagal jadi bakal calon gubernur. Yang kedua, mau tidak mau Pak Anies harus mau jadi wakil gubernur dari calon yang diusung oleh KIM. Kayaknya nggak mungkin ya. Kalau seandainya PKS masuk KIM, otomatis PKS kan juga harus mendukung calon yang udah diusung dari KIM, calon yang diusung oleh Partai Gerindra dan beserta koalisinya, yaitu kan Pak Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil juga sudah jelas terlebih dahulu oleh koalisi KIM. Nah, itulah ancaman yang terjadi jika PKS memilih untuk masuk ke KIM, tapi kan sampai saat ini itu belum pasti. Cuma itu yang akan terjadi apabila PKS juga ikut masuk ke dalam koalisi. Yang kedua, jika PKS masuk ke KIM, di dalam KIM itu sudah ada Partai Gelora. Partai Gelora adalah merupakan pecahan dari Partai PKS dahulunya. Kalau sempat PKS Fahri Hamzah ya. KIM, hanya ada kedua kemungkinan. Pak Anies gagal jadi bakal calon gubernur. Yang kedua, Pak Anies harus mau jadi calon wakil gubernur usungan dari KIM terlebih dahulu. Sekarang pertanyaannya, Pak Anies mau apa enggak jadi wakilnya Pak Ridwan Kamil gitu? Bisa mana mau dia? Kalau Pak Ridwan Kamil duet sama Anies, Pak Ridwan Kamil calon gubernurnya, nah Pak Anies itu calon wakil gubernur. Sekarang mau nggak? Ketika partai PKS
mengemukakan egonya sebagai partai untuk masuk koalisi, maka akan ada Pak Anies yang terkorbankan. Kalau Pak Anies setuju dengan hal itu, otomatis prestise dari Pak Anies harus diturunkan. Ego kepribadian Pak Anies juga harus diturunkan karena Pak Anies akan jadi wakilnya Pak Ridwan Kamil. Ya, pertanyaan sekarang, apakah anak Abah Anies Baswedan ini mau menjadi bakal calon wakil gubernur DKI? Rasa-rasanya nggak mungkin ya. Orang yang pernah menjadi gubernur DKI, orang yang pernah menjadi calon presiden Republik Indonesia, kemudian turun tangga lalu menjadi bakal calon wakil gubernur. Wele. Ini kalau benaran terjadi, pasti akan ditertawain Prabowo ini ya. Akan ditertawain oleh Bapak Presiden terpilih ini nih. Pasti Bapak Prabowo akan mengatakan, loh, kan waktu itu kamu memberikan nilai 11 buat saya. Bukankah seharusnya kamu itu lebih hebat? Kok sekarang kamu terkesan ngemis-ngemis ke saya yang sudah kamu hina-hina, yang sudah kamu berikan nilai cuma 11 dari 100? Pasti Bapak Prabowo akan berpikir seperti itu. Dan mungkin inilah saat yang tepat bagi Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih untuk membalaskan dendamnya kepada anak Abah ya. Gini lah ya, mau jadi calon gubernur ataupun calon wakil gubernur, kan yang penting tujuannya sama-sama untuk mengabdi ke nusa dan bangsa. Tapi guys, sama-sama cari cuan. Gimana sih sosok yang diincar-incar PBB gitu, internasional, jadi wakilnya orang gitu? Coba pikirin. Dulu beri poin 11 saat Pilpres, kini Anies mengaku terhormat jika didukung Prabowo di Pilgub Jakarta. Terhormat Bapak Anies. Mulai. Wes engel. Nah, gitu ya guys ya. Makanya aku selalu bilang sama kalian bahwasanya mendukung itu, kalau mendukung orang itu tidak boleh terlalu fanatik banget. Fanatik boleh, sayang juga boleh sama salah satu calon gitu kan, apalagi calon pemimpin. Tapi jangan terlalu fanatik yang kayak kita habis itu bermusuhan dengan orang lain gitu. Karena apa? Setuju. Karena angin politik itu mudah berubah-ubah sesuai dengan kepentingannya, sesuai dengan keperluannya. Nah, Sepakat. Politik itu adalah suatu cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, bisa jadi kan sekarang Pak Anies pengen gabung sama Pak Prabowo itu cuma untuk memuluskan jalannya pilkada dan lebih merasa mempunyai kekuatan di saat pilgub nanti gitu. Padahal waktu yang lalu itu Pak Anies sudah bilang ke media bahwa Pak Anies akan tetap konsisten. Bahwa Pak Anies akan tetap konsisten di jalur perubahan dan menolak mentah-mentah bantuan dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Nah, sama-sama kamu guys, perubahan apa ya? Apa? Berulang-ulang Pak Anies menyebut bahwa Pak Anies ingin bertemu Pak Prabowo. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kamu tidak boleh melibatkan perasaan di dalam mendukung seseorang, karena itu nanti jatuhnya kan fanatik. Dengan pendukung paslon lain kamu bisa bakalan bermusuhan ya. Nah, maka dari itu tanggapilah seluruh kontestasi politik itu dengan sekedarnya saja, dengan keyakinan ya. Jangan sepenuh jiwa. Nanti kalau kamu sepenuh jiwa ngedukungnya kamu bisa sakit jiwa. Jadi kejadian yang barusan berita kemarin. Ya, kalau kita mendukungnya sepenuh jiwa, kita akan sakit jiwa. Itulah yang dirasakan oleh orang-orang yang mendukung anak Abah ya. Saya bisa memastikan itu karena ketika kalau saya membuat konten seperti ini ya, khususnya untuk anak Abah, orang-orang akan mengomentari bahwa ini baser. Baser apaan? Otakmu yang baser itu, dikit-dikit baser, dasar kadron lo. Subianto bersama dengan Partai Gerindra serius ingin mendukung Ahok di Pilgub DKI Jakarta tahun 2024? Kemungkinan besar iya.
Wow. Jadi kira-kira apa misinya? Misinya adalah ia ingin menggunakan Ahok untuk membalaskan dendamnya di Pilpres kemarin kepada Anies. Karena apa? Karena Anies sudah berani memberikan nilai 11 dari antara 100. Ya, kalau ya maksudnya itu salah satu dari misi-misi yang lain lah. Ini sebetulnya momen bagus ini kepada Bapak Prabowo. Karena apa? Dia ingin menunjukkan kepada Anies Baswedan bahwasanya tidak perlu menggunakan tangan sendiri. Dia cukup hanya menggunakan tangan orang lain untuk membungkam munculnya si Anies untuk yang kedua kali. Ya, itu dia. Tapi ngomong-ngomong, ya kan ngomong-ngomong, itu kan katanya pendukung Anies kemarin, Anies itu kan aset internasional. Ya. Balik lagi ke Jakarta. Aku padahal berharap loh dia ini berkarir ya di dunia politik internasional gitu, jadi sekjen PBB, direktur Bank Dunia. Atau pimpinan di salah satu organisasi dunia, ya kan, di WHO, ILO, UNESCO. Ini balik lagi ke DKI Jakarta. Mananya internasionalnya itu? Intermezzo kali ya. Kali asik internasional. Entah siapa yang melantiknya itu menjadi AC internasional. Ya, ini kan yang sering digembar-gemborkan oleh para pendukung fanatiknya anak Abah ya, bahwa anak Abah ini levelnya internasional. Lah, internasional kok sekarang ngemis-ngemis ke Bapak Prabowo ya. Harusnya kalau levelnya internasional itu benar apa yang disampaikan oleh Bapak ini, ya harus menjadi atau mencalonkan diri sebagai sekjen PBB atau ke apalah, intinya yang berurusan dengan internasional. Atau jangan-jangan bukan internasional ya, intermezzo kali ya, atau Inter Milan. Bikin lucu aja ini Bapak Anies ini. Ngeraken, nyahote ngeraken. Aduh, itu dia. Tapi memang gimana pun juga ya, ya mungkin ya, justru itulah ya, gaung-gaung dari Pilpres kemarin masih kedengaran, rasa itu masih tertinggal ya. Sisa-sisa dari napas Pilpres kemarin mungkin masih ada gitu. Masih lah. Di 03 kan udah nggak ada, udah habis napasnya, udah nggak selera lagi dia. Udah mati rasa kawan sebelah. Nggak mau lagi dia di pilgub manapun juga, nggak mau dia, udah mati rasa. Trauma. Ya, ini sebetulnya yang bisa diacungi jempol kepada Anies Baswedan ini. Tepuk tangan lo dulu ah. Iya, gitu-gitu itu kalau masalah mental berarti mentalnya itu lebih banteng dia yang bukan banteng daripada yang banteng aslinya. Ini baru banteng. Apapun dibilang orang, bodoh amat yang penting maju. Itu namanya rakus. Kalian orang urus. Ya, harus punya mental baja seperti itu loh di dunia politik ya kan ya. Viral, Partai Gerindra tutup rapat-rapat pintu untuk dukung Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta tahun 2024 ini. Wow, kasihan ya. Resmi tidak akan mengusung Anies Baswedan kembali untuk maju cagup DKI Jakarta. Mungkin karena trauma, Gerindra dahulu mendukung orang yang tidak tahu terima kasih, sehingga sekarang tidak mau mendukung Anies kembali. Nah, apa pendapat kalian? Silahkan komen di bawah. Jadi sebetulnya saya ini tidak pernah menggunakan meja ini untuk duduk. Masa sih? Gatel. Loh. Anies hanya pandai ngomong, tapi Iya, hasilnya itu malah duduk itu. Itulah yang disebut tong kosong Nyaring bunyi. Itu Anies yang omong loh, bukan saya. Aduh, ayah-ayah, wah ini. Ketika Mas Anies sedang kesulitan, dia puja-puji gara-gara Pak Prabowo.
ketika tahun 2017 pasca di reshuffle atau bahasa kasarnya dipecat oleh Pak Jokowi, kemudian dia mendukung Pak Prabowo, ya, datang ke Kertanegara minta rekomendasi, kemudian didanai oleh Pak Prabowo juga, udah jadi. Pasca kemudian menjadi gubernur Jumawa juga, ya, karena dia sudah berjanji tidak akan mencalonkan diri sebagai calon presiden selama Pak Prabowo calon presiden. Itu kan artinya dia mengkhianati, ada dua, yang mengkhianati lidahnya sendiri dan mengkhianati Pak Prabowo. Kemudian ketika debat, Makanya dia hobi jilat lidah tuh. Penilaian 11/100, bahkan Pak Prabowo seolah-olah dipojokkan di saat dia ada angin. Kemudian saat terjepit, ibarat anjing yang sedang terjepit kakinya, ya wajar dia melolol minta tolong gitu. Menjadi sebuah kehormatan untuk bisa meneruskan apa yang sudah dikerjakan dan meneruskan yang pernah kita laksanakan sama-sama. Karena kita menginginkan Meneruskan apa yang sudah dikerjakan. bisa maju dan bisa ikut menopang kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemerintah pusat di kota ini. Jadi tentu sebuah kehormatan, sebuah Menopang apa yang terkait dengan kegiatan-kegiatan pemerintah pusat. Tumben ya. Bukankah orang ini zaman dia masih jadi gubernur, dia itu selalu berseberangan dengan pemerintah pusat ya. Apakah bahasa ini seolah-olah memancing agar Partai Gerindra itu mau mengusung Anies? Jangan ya, jangan terkecoh dengan mulut manisnya si Anies ini. Dia ini pandai berbicara. Jangan ya, waspada loh Gerindra. rasa syukur dan mudah-mudahan ini memberikan kebermanfaatan bagi semua. Bung Adi Prayitno, saya mau membahas juga soal Anies. Anies lagi, kenapa dia? Dengan Pak Prabowo ya. Jadi saya membaca Anies beberapa waktu lalu mengatakan bahwa ada kehormatan bagi dia apabila didukung oleh Pak Prabowo, oleh Gerindra tentu saja, oleh Kim atau bagaimana. Nah, ini kan menarik karena kan ingatan kita masih kuat betapa Anies ketika Anies bukan hanya memuji Pak Prabowo, Anies memuji juga anaknya. Jadi ketika komentari kostum atlet-atlet kita ya, yang berlaga di Olimpiade kalau nggak salah, itu dia ini siapa yang bikin, yang mendesain? Oh Didit, oh pantas memang kalau Didit jadi muji-muji gitu. Oh ya, Didit anaknya Prabowo ya teman-teman. Dia lihat bagaimana hubungan antara Anies dengan Prabowo ya. Terus juga dikaitkan dengan tim ini kan belum punya calon definitif. Jadi Ridwan Kamil katanya oleh Golkar digadang-gadang untuk Jawa Barat. Gitu. Jadi dia nggak tahu kita nggak tahu siapa yang akan diusung. Gitu. Jadi ini gimana melihat soal Anies dan Prabowo ini, Bung Adi? Ya, dua hal ya. Per hari ini saya kira hubungan antara Anies dan Prabowo sudah wassalam. Sudah wassalam. Kemudian lem perekat yang bisa mempertemukan keduanya. Jadi pernyataan Anies dalam debat kandidat yang ngasih skor 11. itu sepertinya sangat melukai Prabowo Subianto, sangat melukai. Itu adalah sebuah akhir. Partai Gerindra. Jadi tak mengherankan ketika beberapa waktu yang lalu Anies membuka komunikasi soal keinginannya bertemu dengan Prabowo Subianto, per hari ini itu tidak terjadi. Ini menunjukkan betapa Prabowo Subianto ya dalam banyak hal memang sudah menganggap Anies ini adalah the others. Anies ini bukan lagi sahabat, tapi adalah sosok yang kemudian dianggap sebagai lingkar luar yang sebenarnya sudah tak relevan lagi untuk mendapatkan dukungan politik. Ya. Tapi bagi Anies Baswedan sepertinya maju di Jakarta tentu tidak mau bermusuhan dengan Prabowo Subianto. Tentu tidak mau bertabrakan dengan jagoan yang akan diusung oleh Gerindra. Itu yang kemudian membuat kenapa per hari ini sekalipun elektabilitasnya Anies paling mentereng dibandingkan yang lain, butuh komunikasi politik dengan Prabowo Subianto dan Gerindra. Karena apapun Gerindra per hari ini adalah partai pemenang Pilpres. Gerindra adalah partai politik yang dulu memberikan tiket di mana Anies Baswedan bisa bertanding dan menang sebagai gubernur di Jakarta. Mungkin bagi kawan-kawan Gerindra yang lainnya, Anies dianggap sebagai anak durhaka karena dulu sempat diusung, menang pilkada, kemudian di Pilpres melawan, ngasih skor 11,
dan tiba-tiba kemudian ingin kembali lagi ke Prabowo, itu kan dianggap sesuatu hal yang aneh. Anak Jadi durhaka itu namanya. Kerumitan yang kemudian bisa kita baca bagaimana hubungan antara Ahok dengan Prabowo Subianto dan Gerindra. Rumit. Ya, dengan Anies maksud saya rumit, sulit, dan saya kira dalam banyak hal tak ada dalam rumus Gerindra hari ini itu akan mengusung Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta. Saya Tak ada rumus. sering sekali sepanggung dengan elit-elit Gerindra, salah satunya Bang Habib Rahman. Bang Habib selalu mengatakan per hari ini tak ada rumus mendukung Anies Baswedan. Per hari ini tak ada satupun kader Gerindra di Jakarta menyebut Tak ada rumus untuk mendukung Anies Baswedan. Kasihan ya anak abah ini, mau go internasional juga belum bisa-bisa, belum jadi-jadi. Mau kembali go ke Gubernur DKI juga ditolak mentah-mentah oleh Gerindra. Aduh, kira-kira tolonglah partai-partai mana ini nih. Kasihan itu anak abah itu tuh. kayak kapal yang ada di tengah laut yang tidak ada nahkodanya, itu terombang-ambing gitu loh. Baswedan katanya untuk diusung sebagai salah satu pintu. Ya, ini bagi saya adalah pintu yang digembok rapi-rapi bahwa Gerindra di Jakarta di 2024 rasanya sulit untuk membuka pintu maaf, apalagi mendukung Anies Baswedan maju kembali di Pilkada Jakarta. Jadi di situ Bang, bagi saya Bang, melihat. Tapi, kalau kita lihat Anies kan memang intensinya Anies itu memang mendekat PDKT lah ke Prabowo kan setelah Pilpres itu. Misalnya dia datang ke pelantikan, bukan pelantikan pengumuman pemenang, ya. Anies kan datang KPU ya. Terus Ganjar sama Pak Mahfud kan nggak datang. Anies yang datang. Terus ya itu pernyataannya bahwa akan menjadi kehormatan bagi saya kalau didukung oleh Pak Prabowo. Itu kan umpan. Intensinya apa menurut bagaimana kita membaca ini? Apakah Anies pengen ngasih garansi ke Prabowo bahwa meskipun saya nanti jadi gubernur Jakarta, saya tidak akan menjadi ancaman bagi Pak Prabowo kalau jadi Pilpres nanti di Pilpres 2029 Prabowo nyalon lagi gitu misalnya. Ya asik gitu sehingga dia tidak seperti apa ini? Ini gimana membacanya kok? Kan dia sebenarnya cukup mendekati PDIP aja kan kalau memang dia mau sesuai dengan perubahan ya sebagai bagian dari oposisi apa gitu kan harusnya udahlah ke PDIP aja PDKT-nya. Kenapa ke PDKT-nya ke Prabowo juga gitu? Anies ini bagi saya ya, sebelum lanjut ya teman-teman, mungkin inilah yang menjadi dasar bagi Anies Baswedan terkait dengan gerakan perubahan. Jadi mungkin sesungguhnya ya gerakan perubahan yang dimaksudkan oleh Anies Rashid Baswedan ini adalah sikapnya ini yang selalu berubah-ubah. Sangat politis, statement-statement politiknya itu sangat bersayap dan sangat quotable. Jadi kalau tidak hati-hati memaknai pernyataan Anies ini bisa terbang melayang jauh di angkasa. Jadi pernyataan Anies soal merasa terhormat kalau diusung oleh Prabowo Subianto, ini kan bagian dari tindak lanjut keinginan Anies supaya bisa bertemu dan diusung oleh Prabowo Subianto dalam trik gitu namanya. Kali ini, Bang. Jadi statement-statementnya penuh pujian. Tapi kalau melihat orang-orang di sekitar Prabowo Subianto, mereka itu tentu sudah menutup pintu rapi-rapi kok. Daniel Azhar Simanjuntak di medsos, di X dan IG-nya sangat jelas menyindir Anies Baswedan itu. Dulu ngata-ngatain, ngasih skor 11, sekarang minta ketemu dan minta dukungan. Itu politisi macam apa? Nggak tahu diri namanya. Prabowo. Tapi kita pernah tahu bagaimana Prabowo yang sesungguhnya. Satu-satunya yang bisa kita tafsirkan adalah perilaku orang-orang yang selama ini dekat dengan Prabowo. Elit-elit Gerindra seperti Pak Sumi Dasko, Habibur Rahman, dan yang lain. Kalau membaca statement mereka di media, rasa-rasanya tak ada sedikit pun ketertarikan untuk mengusung Anies Baswedan. Jadi rasa-rasanya tak ada sedikit pun ketertarikan untuk mengusung Anies Baswedan. Habis lu, Nis. Kira-kira kemana ya engkau akan berlabuh, Nis? Sabar ya, Nis. Ini hanya cobaan. Itulah yang saya sebut sudah wassalam ini Anies dengan Gerindra dan Itu Prabowo. menarik itu Bung Adi nyebut soal pernyataan Daniel itu kan dia kan sebelumnya kan Anies pernah bilang bahwa menyindir Pak Prabowo, implisit menyindir Prabowo bahwa termasuk sosok yang tidak
tidak betah dalam oposisi. Iya. Kan? Jadi Anies kan menyebut Prabowo itu sosok yang tidak betah berada di luar, di oposisi, makanya dia jadi. Padahal Anies juga sama. Sementara Daniel menyebut Anies yang tadinya capres menjadi cagup gitu, itu orang yang ngebet banget pengen ngebet banget dengan kekuasaan gitu ya. Artinya tidak betah dengan jabatan. Itu yang beroposisi. sama Ardian itu kan. Iya, saya mengikuti Bang Daniel dalam perdebatan di X ataupun di media. Memang sangat kelihatan emosional dalam arti sangat tidak terima kalau kemudian Anies itu menyatakan ingin minta dukungan politik ke Prabowo Subianto. Bahwa Prabowo dan Anies, Gerindra dan Anies itu nggak ada persoalan ya. Tapi kalau minta dukungan, rasa-rasanya itu yang saya sebutkan tadi, sulit ya dari Gerindra. Karena orang-orang di sekitar Prabowo Subianto sampai hari ini sekalipun sepertinya akan mengingat persis angka sebelah dari 100 itu adalah luka yang sepertinya agak sulit untuk dicarikan obatnya. Ya, itu betul ya. Gerindra akan sulit melupakan angka 11 dari 100. Karena itu adalah luka yang tentunya akan sulit mencari obat untuk menyembuhkan luka itu. Jadi sekarang nikmatilah anak Abah. Kemungkinan besar mungkin Anda akan menjadi penonton di Pilgub DKI Jakarta. Anda menyatakan di debat kemarin bahwa nampaknya Bapak Prabowo ini tidak kuat untuk beroposisi. Ternyata perkataan Anies itu ditujukan oleh dirinya sendiri. Itu terlihat di mana saat ini dia tidak tahan untuk menjadi oposisi. Dia maunya ngebet untuk kembali mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI. Ini haus kekuasaan atau lapar kekuasaan sih? Silakan teman-teman menulis di bawah kolom komentar.